Matius 12 ayat yang ke-38. Tanda Yunus. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda darimu." Ayat 39, tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Oke, sampai sana dulu, nanti kita akan lanjutkan. Oke, shalom, selamat malam. Ayat yang baru saja kita baca adalah peristiwa pada waktu itu gimana ahli Taurat dan orang-orang Farisi menuntut suatu tanda kepada Yesus, gitu ya. Jadi dari sini mereka tidak sepenuhnya percaya, mereka tidak mau percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias, dan dia menuntut pada Yesus suatu tanda, gitu ya. Dan tadi kata firman Tuhan bahwa angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda lain selain tanda Nabi Yunus. Jadi pada video ini kita akan bicara masalah apa itu tanda Nabi Yunus, gitu ya. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua tahu yang disebut apa yang terjadi dengan Nabi Yunus. Bahkan anak-anak sekolah minggu ada lagu-lagu yang menceritakan tentang Nabi Yunus, bagaimana Nabi Yunus waktu itu disuruh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan supaya kota Niniwe bertobat, dan kemudian dia melarikan diri ke kota Tarsis, gitu ya. Dan kemudian di perahu kemudian banyak ombak, dan akhirnya Yunus dilempar dan dimakan oleh ikan, dan dia 3 hari 3 malam di perut ikan, gitu ya. Dan saya yakin cerita Yunus ini menjadi sesuatu yang sudah sangat populer, bahkan dari 12 nabi-nabi kecil mungkin Yunus yang dianggap paling populer, gitu. Tetapi Yesus di sini menggambarkan hubungannya tentang peristiwa Yunus tadi dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang pada waktu itu meminta tanda, gitu. Yesus berkata kepada mereka bahwa angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda apa-apa selain tanda Nabi Yunus, gitu ya. Mungkin kita berpikir, apa yang dimaksud dengan tanda Nabi Yunus di sini? Bukankah itu hanya cerita Yunus, bagaimana Yunus yang akhirnya melarikan diri dari panggilan Tuhan, bagaimana Yunus yang akhirnya disuruh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kota Niniwe, kemudian dia lari dan akhirnya dia dimakan ikan selama 3 hari 3 malam, gitu ya. Apa yang dimaksudkan Yesus dengan tanda Nabi Yunus ini? Kita akan lanjutkan, saudaraku, ayat yang tadi. Nah, ayat berikutnya itu adalah dalam ayat yang ke-40 tadi, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Di sini Yesus menghubungkan tentang tanda Nabi Yunus tadi, bagaimana Yunus ada di perut ikan 3 hari 3 malam karena dia melarikan diri dari perintah Allah untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Niniwe. Dan di sana Yesus mengkorelasikan bahwa seperti itu juga anak manusia akan tinggal dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Di sini Yesus tidak mengidentifikasikan dirinya bahwa dia adalah seperti Nabi Yunus, tidak. Cuma di sini Yesus menjelaskan bahwa kalau Yunus 3 hari 3 malam ada di perut ikan, maka Yesus pun 3 hari 3 malam akan ada di perut bumi. Dan itu menggambarkan bagaimana Yesus akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi pada saat orang Farisi dan ahli Taurat pada waktu itu meminta tanda bahwa Yesus adalah Mesias, meminta tanda untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias, dan Yesus berkata bahwa tidak akan diberikan tanda apa-apa selain kematian dia dan kebangkitannya, dengan kata lain seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan tanda Nabi Yunus. Jadi kepada orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, kepada orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias, maka satu bukti yang tidak bisa mereka tolak adalah kenyataan bahwa Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga, gitu ya. Tidak ada satu nabi pun di dunia ini yang yang jelas-jelasan bangkit pada hari yang ketiga, gitu ya. Dan itu menggambarkan, kalau saya pernah buat dalam satu video, bagaimana Yesus dengan hak kesulungan, bagaimana dia membuka pintu untuk kebangkitan, bagaimana dia menjadi yang sulung dari kebangkitan. Dan di sana Yesus menggambarkan bahwa seperti Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan, demikian juga anak manusia akan 3 hari 3 malam di perut bumi. Dan Yesus di sana sudah menubuatkan bagaimana dia akan mati dan bangkit kembali. Kemudian dilanjutkan lagi, saudaraku, dalam ayat 41 dikatakan, pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Lanjutannya, sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Kemudian Yesus bilang lagi, orang Niniwe pada waktu itu setelah mendengar pemberitaan yang disampaikan Yunus, dikatakan mereka semua bertobat. Bahkan kalau Anda baca dalam kitab Nabi Yunus, di sana dijelaskan bagaimana dari mulai raja sampai hewan, mereka semua berpuasa dan merendahkan diri supaya Allah tidak menghukum mereka. Dan itu yang membuat Yunus kemudian marah, dan kemudian Yunus berkeluh kesah, gitu. Dan Allah menyampaikan kepada Yunus bahwa dia mengasihi umatnya. Kalau mereka berbalik, tentunya Allah akan memberlakukan kasih setia Tuhan atas mereka.
gitu. Tetapi Yesus mengabarkan bahwa yang ada di depan mereka sekarang itu lebih daripada Yunus. Itu yang seharusnya mereka bertobat. Kalau Niniwe saja bisa bertobat karena pemberitaan Yunus, harusnya ahli Taurat dan para orang-orang Farisi pada waktu itu yang berhadapan langsung dengan pribadi yang lebih dari Yunus, harusnya itu sudah cukup memberikan bukti kepada mereka untuk bertobat. Gitu ya. Bagaimana itu kebangkitan dan kematiannya, kematian dan kebangkitan Kristus, itu sudah merupakan bukti otentik yang tidak bisa ditolak bahwa Kristus adalah Mesias. Yang tidak bisa ditolak bahwa Kristus adalah Tuhan yang menebus umat manusia. Gitu. Dan Yesus berkata bahwa kepada angkatan yang jahat dan tidak setia ini tidak akan diberikan tanda apapun selain tanda Nabi Yunus, yaitu bahwa anak manusia akan diam di perut bumi 3 hari 3 malam. Dan pada akhir zaman dikatakan orang Niniwe yang sudah bertobat tadi akan ikut menghakimi karena mereka bertobat oleh pemberitaan Yunus, sedangkan orang Farisi dan ahli Taurat bertemu berhadapan langsung oleh satu pribadi yang lebih daripada Yunus, yaitu Yesus sendiri. Gitu ya. Lanjutannya dalam ayat 42 dikatakan, pada waktu penghakiman, ratu dari selatan akan bangkit bersama angkatan ini. Dan ia akan menghukumnya juga, sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Kemudian Yesus mengambil analogi yang kedua. Dikatakan, dia bilang, pada akhir zaman, orang Niniwe akan ikut menghakimi, karena mereka percaya akan pemberitaan Yunus, sedangkan angkatan ini tidak percaya, padahal yang ada di depan mereka lebih dari Yunus, yaitu Yesus sendiri. Dan yang kedua, Yesus memberikan gambaran bahwa pada akhir zaman, ratu dari selatan akan bangkit dan menghakimi juga. Kenapa? Karena ratu dari selatan jauh-jauh datang untuk mendengarkan hikmat Salomo, sedangkan yang ada di depan mereka, di depan ahli Taurat dan orang Farisi, itu lebih dari Salomo. Gitu ya. Siapakah ratu dari selatan? Kalau Anda lihat dalam kitab Raja-Raja, dikatakan pada waktu Salomo menjadi raja dan dia memerintah dengan segala hikmat kebijaksanaan yang Tuhan berikan, dikatakan ada seorang ratu dari selatan, yaitu Ratu Sheba. Gitu ya. Dan kalau kita perhatikan dalam sejarah, Sheba ini kurang lebih letaknya itu adalah di Ethiopia sekarang. Jadi letaknya di semenanjung di bawah sana, gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau lihat Anda dari Israel, Mesir dia di selatannya Mesir, gitu ya. Jadi itu digambarkan ratu dari selatan. Itu adalah Ratu Sheba yang waktu itu datang ke Yerusalem untuk mendengar hikmat yang disampaikan oleh Salomo. Waktu itu hikmat yang ada pada Salomo itu sangat mengagumi, pasti sangat dikagumi oleh kerajaan-kerajaan di sekitarnya, termasuk Ratu Sheba yang berada di Ethiopia ini. Dan dia datang ke Yerusalem untuk membuktikan apa yang dia dengar tentang hikmat Salomo. Dan ternyata setelah dia mendengar semuanya, apa yang diceritakan orang tentang Salomo ternyata jauh dari yang sebenarnya jauh lebih baik daripada yang diceritakan orang. Semua yang hikmat Salomo itu jauh lebih besar daripada orang ceritakan. Dan itu membuat Ratu Sheba sangat kagum. Gitu ya. Dan di sana Yesus menjelaskan bahwa yang di depan mereka sekarang, yang di depan ahli Taurat dan orang Farisi pada waktu mereka ngobrol tadi, itu lebih dari Salomo. Itu adalah Yesus sendiri. Dan dibilang kalau Ratu Sheba yang jauh-jauh datang ke Yerusalem untuk mendengarkan Salomo, harusnya orang Farisi dan orang Farisi dan ahli Taurat pada waktu itu mau mendengarkan perkataan Yesus. Karena Yesus yang di depan mereka itu lebih daripada Salomo. Gitu ya. Dan itu semua memberi gambaran bahwa bagaimana orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada waktu itu tidak mau menerima Yesus. Dan Yesus menghadik pada mereka bahwa mereka tidak akan mendapat tanda apa-apa selain kenyataan bahwa orang Niniwe bertobat, tetapi orang-orang ini tidak mau bertobat padahal di depan mereka lebih dari Yunus. Selain kenyataan bahwa Ratu Sheba datang untuk memperhatikan perkataan Salomo dan mereka tidak mau memperhatikan bahwa yang di depan mereka itu lebih daripada Salomo. Gitu ya. Dan itu menggambarkan suatu bentuk penghukuman yang Yesus gambarkan pada orang Farisi dan ahli Taurat pada waktu itu. Gitu ya. Dan Yesus mengatakan tidak akan menunjukkan tanda apa-apa lagi selain dari tanda Yunus. Jadi itu yang dimaksud dengan tanda Yunus, saudaraku. Akan ada saatnya, akan ada orang-orang yang memang mengeraskan hati. Ada orang yang memang tidak mau tahu tentang siapa itu Yesus. Ada orang yang tetap tidak mau percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Allah dengan berbagai macam alasan. Gitu ya. Dan pada mereka firman Tuhan katakan tidak akan diberikan tanda apa-apa kecuali suatu kenyataan bahwa Kristus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Kecuali Kristus yang adalah lebih daripada Yunus, yang seharusnya orang mendengar dan bertobat seperti Niniwe,
Itu yang tidak mau dilakukan oleh orang-orang itu. Dan Kristus yang adalah lebih dari Salomo, yang membuat Ratu Syeba datang dan mendengar hikmat Salomo, itu yang orang-orang itu tidak lakukan, yang harusnya mereka mendengar perkataan yang Yesus sampaikan. Jadi apa yang Yesus sampaikan, itu firman Tuhan, dan apa yang terjadi dalam kehidupannya, bagaimana dia bangkit, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga, itu merupakan bukti otentik bahwa dia adalah Allah. Jelas, saudaraku. Dan ini menjadikan sesuatu buat kita semua bahwa kita tidak perlu menuntut tanda apa-apa. Percayalah bahwa Kristus adalah Tuhan. Dengan kematian dan kebangkitannya, dia adalah Tuhan yang memerintah atas segala sesuatu. Dan dia berjanji dia akan datang kembali untuk menjemput kita yang kedua kalinya. Tidak perlu menuntut tanda apa-apa. Allah bisa memberikan pada kita satu bukti, Allah bisa memberikan kita satu mujizat. Tetapi kalaupun tidak, maka kita tetap percaya bahwa dia adalah Allah. Mari kita mendengarkan apa perkataan firman Tuhan lebih daripada Ratu Syeba yang datang mendengarkan Salomo. Mari kita bertobat lebih daripada orang Niniwe yang bertobat waktu mendengarkan perkataan Nabi Yunus. Itulah yang dimaksudkan dalam firman Tuhan, tanda Nabi Yunus. Jelas, saudaraku? Mari Anda dan saya kita menyodongkan diri dengan firman Tuhan, dan mari percaya dengan setiap perkataan firman Tuhan yang Yesus sampaikan. Dia adalah Allah di atas segala sesuatu, dia adalah Tuhan di atas segala sesuatu, dan dia lebih daripada Nabi Yunus, dan dia lebih daripada Salomo. Mari kita bertobat dengan setiap firman Tuhan yang kita dengar, dan mari kita memperhatikan firman Tuhan lebih daripada Ratu Syeba memperhatikan perkataan Salomo. Dan tidak perlu menuntut tanda apa-apa, karena kematian dan kebangkitannya sudah merupakan bukti bahwa dia adalah Allah. Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.